Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita dipertemukan di kegiatan pembelajaran jarak jauh, pembuatan video pembelajaran dengan Filmora bersama Sagusanov Iki. Pelajaran prakarya dan kewirausahaan atau yang disingkat PKWU pada pertemuan kali ini adalah untuk kelas 11 semester genap dengan materi Wirausaha Rekayasa Bidang Konversi Energi. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar 3.6, yaitu memahami proses perencanaan usaha bidang konversi energi yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Sebelum mempelajari perencanaan usaha bidang konversi energi, sebaiknya kita mengenal apa yang dimaksud dengan energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja, atau juga dikatakan energi merupakan daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Berikut ini macam-macam energi yang ada di alam, yaitu energi bunyi atau suara, energi cahaya, energi kalor, energi kimia, energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, energi pegas, energi listrik, energi nuklir, dan energi panas bumi. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Sebagai contoh, pada lampu terjadi proses konversi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh yang lain yaitu setrika listrik. Pada setrika listrik terjadi proses konversi dari energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik dapat diperoleh diantaranya melalui pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air atau yang disingkat PLTA adalah pembangkit listrik dengan cara memanfaatkan aliran air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah terhadap lingkungan. Energi geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas-gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi. Pembangkit listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari panas bumi untuk menghasilkan tenaga listrik guna kebutuhan rumah tangga dan industri. Setelah mempelajari konversi energi, kita lanjut mempelajari perencanaan usaha bidang konversi energi. Untuk menjalankan usaha di bidang konversi energi, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, ide dan peluang usaha bidang konversi energi. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah perencanaan administrasi usaha. Marilah kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penentuan ide dan peluang usaha bidang konversi energi. Untuk menjalankan usaha di bidang konversi energi, tahap awal adalah mencari ide dan peluang usaha. Banyak sekali ide yang dapat dikembangkan dalam menentukan usaha bidang konversi energi, di antaranya membuat kipas angin, membuat pembangkit listrik tenaga surya, membuat pembangkit listrik tenaga angin, menjual komponen atau suku cadang yang dibutuhkan dalam bidang konversi energi, misalnya menjual panel surya dan lain-lain. Tahap selanjutnya yaitu menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Seiring perkembangan teknologi, maka akan berdampak pada peningkatan sumber daya yang dibutuhkan pada saat produksi.
Sumber daya yang dibutuhkan tersebut terdiri dari 6M yang meliputi man, money, material, mesin, method, dan market. Man artinya manusia atau tenaga kerja. Pada aspek manusia atau tenaga kerja yang perlu diperhatikan adalah penguasaan atau kompetensi yang dimiliki. Money atau uang atau dana. Money sangat diperlukan dalam proses produksi konversi energi. Yang ketiga, material atau bahan. Pemilihan bahan sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil produksi. Mesin atau peralatan. Mesin sangat diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan produk konversi energi sederhana. Metode atau dikenal dengan cara produksi merupakan cara atau proses kerja yang baik dan teratur pada sebuah proses produksi. Dan yang terakhir adalah market atau pasar atau jaringan usaha. Penguasaan market atau pasar sangatlah penting untuk kelangsungan sebuah usaha. Market untuk usaha pembuatan konversi energi yang baik, yang sederhana atau skala kecil maupun skala besar masih terbuka lebar. Alhamdulillah, kita sampai pada bagian akhir di bab ini. Pada dasarnya, produk bidang konversi energi masih sangat potensial untuk terus digali menjadi karya nyata dan karya yang telah berhasil dibuat dengan memperhatikan persyaratan yang dibutuhkan sehingga dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Demikian materi wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Semoga memberikan manfaat dan karya nyata demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.